Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Ibu harapkan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Miftahur Rahmi, bisa dipanggil Ibu Rahmi. Ibu merupakan mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang jurusan Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu diberikan amanah untuk menjelaskan materi mengenai vektor. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, itu kita akan membahas perbedaan vektor dan besaran skalar. Yang kedua, kita akan membahas konsep dasar dari trigonometri. Dan yang terakhir, kita akan membahas cara menggambar vektor dan resultan vektor. Nah, Ibu harapkan Ananda semua memperhatikan dan menyimak video yang akan Ibu sampaikan mengenai vektor. Nah, untuk video ini akan ada soal latihan yang akan Ananda kerjakan dan dikumpulkan pada minggu berikutnya. Nah, selamat menonton. Nah, kita lihat vektor. Nah, pada vektor, itu sangat banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja penerapan vektor? Itu dilihat pada gambar, itu pada mesin derek dengan palang penyangga. Nah, pada mesin derek ini, itu bekerja gaya ke atas atau gaya dengan talinya, yang mana gayanya itu merupakan nilai. Dan gaya tegangan tali yang menunjukkan ke atas itu merupakan arah, ya. Kemudian penerapan berikutnya ada pada mesin pemotong rumput. Nah, pada gambar itu terlihat bahwa ada beberapa gaya yang bekerja. Ada gaya ke kiri, itu gaya yang diberikan oleh pendorong mesin pemotong rumput, dan ada gaya ke bawah yang merupakan gaya gravitasi. Nah, berikutnya pada vektor ini kita terapkan sebagai umat Muslim itu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, pada gerakan sholat ini kita sudah melakukan penerapan pada materi vektor ini. Nah, pada gambar terlihat bahwa pada saat kita berdiri tegak, itu kita membentuk sudut 180 dengan menghadap ke arah kiblat. Nah, arah kiblatnya itu menunjukkan arah, dan 180 derajat itu menunjukkan nilai. Nah, perintah sholat ini sangat penting sekali. Nah, untuk itu anak-anak semua sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan sholat. Karena sholat itu wajib. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kemudian kita lanjut pada materi kita, itu vektor. Nah, pada vektor ini kita akan membahas perbedaan besaran vektor dan besaran skalar, kemudian kita bahas notasi vektor dan besar vektor, kemudian cara menggambarkan vektor dan resultan vektor, kemudian kita juga bahas penguraian vektor, vektor satuan, kemudian kita bahas operasi penjumlahan penguraian vektor dengan metode geometris dan analisis. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai perbedaan besaran vektor, notasi vektor, besar vektor, dan cara menggambarkan vektor, kemudian konsep dasar trigonometri. Nah, yang pertama, kita lihat dulu perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Nah, pada fenomena dan aplikasi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya apa? Itu pada kecepatan. Nah, pada kecepatan itu dia memiliki nilai yang mana nilainya di sini 20 meter per sekon ke arah utara. Contohnya itu misalnya seorang anak mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter per sekon ke arah utara. Ya, berarti yang 20 meter per sekon nilai dan utara merupakan arah. Kemudian skalar. Nah, pada contoh ini dapat kita simpulkan bahwa besaran skalar ini hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah.
Itu contoh pada besaran skalar ada kelajuan, ada jarak, ada umur, panas, massa, dan lain-lain. Nah, ini contoh gambar atau ilustrasi perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Nah, pada besaran vektor ini dia memiliki arah. Yang seorang anak ini berpindah ke arah barat laut dengan nilai F2. Nah, sedangkan ini jarak, yaitu anak ini berjarak 1 meter dan tidak dinyatakan arahnya. Nah, kemudian kita lanjut, kita harus mengenal dulu itu vektor. Nah, apa itu vektor? Nah, vektor itu dilambangkan dengan anak panah. Nah, harus kita ketahui dulu, itu yang pertama, itu notasi vektor. Nah, vektor ini disimbolkan dengan 2 huruf, atau bisa juga dengan 1 huruf, yang di atasnya diberikan tanda anak panah, seperti ini. Ya, kalau vektornya disimbolkan dengan 2 huruf, berarti A ini dilambangkan merupakan titik asal vektor atau pangkal vektor, dan huruf B ini merupakan ujung vektor. Nah, di sini pada penulisan vektor, jika ditulis tangan, dia menggunakan anak panah. Kalau di buku cetak, itu biasanya hurufnya dicetak tebal. Nah, berikutnya kita lihat itu besar vektor. Nah, besar vektor itu menyatakan nilai dari suatu vektor. Nah, besar vektor ini dinyatakan dengan simbol huruf yang ditulis miring tanpa ditebalkan dan tanpa tanda anak panah di atasnya ya, atau dituliskan sebagai harga mutlak. Seperti ini lambang dari besar dari vektor. Nah, bagaimana sih cara menggambarkan vektor? Nah, sebelumnya vektor itu ini merupakan pangkal dari vektor tadi ya, dan anak panah ini merupakan ujung vektor. Nah, jadi pangkal anak panah ini menunjukkan titik tangkap atau titik awal dari sebuah vektor. Nah, panjang anak panah ini mewakili besar atau nilai vektor. Nah, semakin panjang anak panah, maka semakin besar nilai atau harga vektor. Begitu juga sebaliknya. Nah, arah panah pada vektor ini menunjukkan arah vektor. Nah, apakah dia ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Nah, pada gambar A, ya, dilihat pada gambar A ini menunjukkan vektor dengan gaya sebesar 5 Newton ke arah kanan. Pada gambar D, itu menunjukkan vektor gaya sebesar 10 Newton ke arah kiri. Nah, berikutnya, kita lihat lagi konsep dasar dari trigonometri. Nah, apa sih itu trigonometri? Nah, trigonometri ini merupakan segitiga. Nah, di sini segitiga siku-siku. Nah, di segitiga ini kita melihat hubungan dari sisi-sisi dengan sudut pada segitiga. Nah, perlu Ananda ingat, yang harus Ananda ingat ada 3, yaitu sin, cos, dan tan. Sin ini merupakan sinus, cos, cosinus, dan tan tangen. Ya. Kemudian, pada konsep dasar trigonometri, itu menggunakan segitiga siku-siku. Nah, di sini, yang di depan sudut itu merupakan sisi depan pada segitiga siku-siku. Nah, yang sisi terpanjang merupakan sisi miring. Ini yang di samping sudut merupakan sisi samping. Nah, pada sin alfa, itu dia menggunakan depan permiring, atau bisa disingkat dengan demi. Ya, berarti sin alfa itu sama dengan sin demi.
Kemudian pada cos, itu samping per miring. Sisi samping per miring, atau disingkat dengan SAMI. Nah, pada tan alfa, itu depan per samping, atau disingkat dengan tan desa. Nah, begitu juga untuk secant alfa, cosec, dan kotan. Untuk berikutnya, ada teorema Pitagoras. Nah, pada sisi miring, sisi terpanjang, itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat dan B kuadrat. Untuk sisi A dan D, itu dia dikurangkan. Ya, yang dikurangkan itu yang di awalnya itu sisi yang terpanjang, sisi miring, dikurang dengan sisi B, kalau diketahui yang ditanyanya A, begitu juga sebaliknya. Nah, ini dihafalkan ya, teorema Pitagoras ini. Nah, ini kita lihat contoh soal. Nah, pada segitiga ABC, yang mana siku-sikunya di B. Berarti di sini siku-sikunya B. A di sini berarti sudut di A. Misalnya kita buat di sini A, berarti di sini terbentuk sudut. Berarti ini sisi C. A ke B itu 12 cm. Dan BC itu 9. Nah, tentukanlah nilai dari sin alfa, sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, dan kotan theta. Nah, Ibu contohkan yang pertama ini, sin itu kan dilambangkan, sin itu kan sin demi. Nah, depan per miring. Nah, yang miringnya belum diketahui. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita cari dulu Pitagoras. Menggunakan persamaan Pitagoras. Seperti AC pada sisi terpanjang. Berarti ditambahkan semuanya. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Setelah dioperasikan nanti 12 kuadrat sama dengan 144 dan 9 kuadrat ini 81, peroleh hasilnya nanti 225. Ya, akar dari 225 adalah 15. Berarti sisi AC ini adalah 15. Berarti untuk sin theta itu depan per miring. Ini sudutnya. Sudut theta, berarti di depan sudut itu 9. Ya, berarti depannya 9 per miringnya 15. Nah, untuk cos theta sampai kotan theta itu jadikan sebagai tugas Ananda. Kerjakan ya. Nah, berikutnya kita masuk lagi mengenai sudut istimewa. Nah, apa itu sudut istimewa? Sudut-sudut yang mempunyai nilai sin, cos, dan tan yang sederhana dan mudah diingat. Jadi, sudut istimewa ini harus dihafalkan. Ya, dari sudut 0 sampai 90 derajat. Nah, ini ada contoh soal. Nah, sin 60 nilainya itu adalah setengah
akar 3. Nah, cos 30 juga setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Setengah kali setengah itu 1/4. Akar 3 dikali akar 3, 3. Berarti hasilnya 34. Nah, untuk B, C, dan D ini Anda jadikan tugas di rumah. Nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, berikutnya kita harus tahu dulu sudut terelasi pada trigonometri atau kuadran. Nah, pada trigonometri itu ada 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1, dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, pada kuadran 1 ini semuanya positif, maksudnya sin, cos, dan tan-nya itu positif. Nah, pada kuadran 2 itu cuma sin yang positif, berarti cos dan tan-nya bernilai negatif. Nah, sedangkan pada kuadran 3 itu dari sudut 180 derajat sampai 270 derajat, yang mana di sini tan-nya saja yang bernilai positif. Begitu juga pada kuadran 4, itu dari sudut 270 sampai 360, yang mana cos-nya saja yang positif. Jadi, kuadran ini berguna untuk mencari sudut yang lebih dari 90 derajat. Kan tadi Ananda menghafalkan dari sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk besar dari itu, kita gunakan sudut relasi trigonometri atau kuadran ini. Nah, pada sudut 180 itu tetap nanti ya. Nanti kita lihat di contoh soal. Kalau misalnya sudutnya 90 dan 270 yang digunakan, itu nanti diganti. Maksudnya nanti jika di soal sin, jika gunakan sudut 90 derajat atau 270 derajat, itu diganti menjadi cos. Begitu juga sebaliknya. Kalau di soal cos, kalau kita gunakan 90 derajat dan 270 derajat, itu diganti menjadi sin. Kalau digunakan 180 derajat itu tetap. Misalnya di soal sin, kalau kita gunakan 180 derajat, itu tetap sin. Ya. Begitu juga untuk tan. Nah, untuk menunjang pemahaman Anda, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, untuk soal nomor 3 ini, Anda jadikan juga tugas. Ini tinggal memasukkan saja. Nah, kita lihat yang ini. Yang A, sin 120. Nah, kalau kita gunakan sin 120 ini dengan sudut 180, nah kita lihat dulu. Sin 120 ini dia berada pada kuadran 2. Ya, berarti nilai sinnya positif. Berarti sin 120 ini nilainya positif. Nah, berarti positif. Kita gunakan 180 supaya tidak diganti, tetap. Nah, nilai 180 ini berapa nilainya supaya hasilnya nanti 120. Berarti kita kurangkan menggunakan sudut 60. Kurang 60. Ya. Ini sin. Berarti nilainya ini kan positif. Positif sin. Karena dia tetap, ini bisa diabaikan. Berarti yang kita masukkan cuma 60 ini. Tapi yang nilai positif bertambah atau kurangnya ini bisa diabaikan juga. Berarti cuma sin 60. Berarti hasil dari sin 120 ini adalah positif setengah akar
3. Nah, gimana kalau kita gunakan sin 120 ini dengan menggunakan sudut yang diganti? Berarti kan ini 120 ini nilainya positif. Berarti sin kita gunakan sudutnya 90 supaya hasilnya 120 itu kita tambahkan dengan 30. Ya. Nah, berarti sin 90 ini membuat berubah jadinya. Karena kita gunakan sudut 90. Berarti sin berubah menjadi cos. Cos 30. Berarti ini bisa diabaikan, nanti ini diabaikan juga. Nah, kita ambil 30 saja. Berarti cos 30. Cos 30 hasilnya setengah akar 3. Nah, sama kan? Jika kita menggunakan sudutnya 90 yang diganti dengan 180, hasilnya tetap sama. Nah, untuk B sampai F ini, Anda jadikan juga tugas. Ini juga, oke. Nah, sampai sini Ibu harapkan Anda semua memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bu harapkan Anda semua memahaminya. Nah, kesimpulan pada video ini, aplikasi pada fenomena vektor ini sangat banyak sekali. Salah satunya pada gerakan sholat kita dalam 5 waktu. Nah, dengan mempelajari vektor ini, Ibu harapkan Anda semua dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat. Ya, karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, pada materi ini, vektor ini, pada video kali ini kita sudah bahas mengenai notasi vektor, kemudian perbedaan besaran vektor dan skalar, kemudian konsep dasar trigonometri. Nah, untuk video berikutnya, kita akan bahas lagi mengenai komponen vektor, penguraian vektor. Ya, cuma 2 itu. Ibu harapkan Anda semua memahaminya dan kerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Sekian. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.